Kasih-Mu tak pernah jauh, selalu dekat menjagaku. Karena ku tahu ku milik-Mu, Yesusku. Betapa besar dan dalamnya kasih itu, tiada pernah berubah selamanya. Wow, ku bersuka cita karena kasih-Mu yang telah ubahku. Wow, ku berbahagia karena ku tahu Kau kasihiku. Wow, sungguh ku bersuka, kasih-Mu penuh dalam hatiku. Kasih-Mu buatku menari. Kasih-Mu buatku menari. La
beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Semua kakinya seperti ini,
sang penebus. Segala dosaku telah dihapuskan, ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus. Segala dosaku telah dihapuskan, ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus. Segala dosaku telah dihapuskan, ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anaknya. Haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian hadimu, oh sukacita rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Pujian yang keluar dari mulut bayi adalah nyanyian iman yang tiada duanya. Jika yang empunya kerajaan sorga memuji dan menyembah Bapa mereka, dengan nyanyian yang berasal dari hati mereka, kuasa Tuhan akan bekerja. Album Faith oleh GMS Live Kids ini ditulis seluruhnya oleh anak-anak berusia 11 hingga 18 tahun. Suara mereka yang khas belum dewasa menghiasi hadirat Tuhan di setiap alunan musiknya. Dengan bangga kami mempersembahkan melodi dari anak-anak kita untuk kita dan bagi kemuliaan. Emas perak tak ku punya, yang ku punya hati ini. Pakailah hidupku sekarang. Jump to the left, shout joy. Jump to the right, shout joy. Yes, He is good to you and me. Oh, shout joy. I can do all things through you, Lord. Whoa, I can do all things through you, Lord, who gives me strength. All things are possible. All things are possible. Welcome home. Halo teman-teman. Nah, itu tadi beberapa cuplikan tentang teman-teman yang pelayanan tapi di backstage. Nah, berarti yang pelayanan juga ada yang di backstage dan di on stage dong? Iya, benar. Tapi juga ada pelayanan selain di panggung. Kayak kita juga bisa pelayanan melalui kehidupan kita sehari-hari.
Nah, teman-teman rasanya udah siap mau ibadah nggak sih? Berarti kayaknya kita harus baca info-info dulu deh. Oke, berdoa dulu yuk. Tunggu dulu, kan ada beberapa teman yang harus tahu info-info gereja. Nah, di sini ada nggak yang baru pertama kali di ibadah Voltage Onsite? Bisa angkat tangan. Ayo bisa angkat tangan teman-teman. Wah. Nah, bagi teman-teman yang baru, yuk kita sambut dulu yuk, oke? Iya. Oke, dalam kehitungan yang ketiga ya teman-teman. 1, 2, 3. Welcome home. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali, bisa ke kakak Asher untuk memberi kartu ke Welcome Home Lounge. Kalian bisa ke Welcome Home Lounge setelah ibadah ya. Di situ kalian bisa mengerti tentang GMS, Eagle Kids, dan juga CG Kids. Ngomong-ngomong tentang CG Kids, kamu tahu nggak Ki, CG Kids itu apa? Tahu dong, CG Kids itu kelompok saya yang akan membantu teman-teman bertumbuh dalam keluarga seiman. Kalau belum ikut CG Kids, silakan scan barcode yang ada di layar dan daftarkan dirimu hari ini. Nah, CG Kids sudah, yang di sini sudah umur 12 ke atas, ada apa nih ya, Nicolene? Oh iya, ada nggak ya yang di sini umur 12 ke atas? Kalau ada, kalian bisa baptis loh. Dan baptisan ini diadakan setiap Sabtu di akhir ibadah Voltage. Bisa daftar terlebih dahulu di Info Center Eagle Kids. Teman-teman sudah ambil amplop belum? Tadi pas waktu masuk bisa diangkat amplopnya. Udah dapet? Oh ya. Persembahan adalah bagian dari ibadah. Dapat dilakukan melalui scan barcode atau menggunakan amplop yang sudah diambil. Kemudian dimasukkan dalam kotak persembahan yang ada di dekat pintu keluar. Bila amplop tidak digunakan, bisa ditinggal di kursi dan tidak dibawa pulang. Baptisan dan persembahan sudah. Gak lengkap kok, nggak ada prayer corner. Bener. Di sini juga ada prayer corner loh teman-teman. Ada di setiap awal ibadah. Bagi yang mau didoakan bisa datang ke kakak-kakak yang membawa sign atau papan di area main hall. Biasanya ada tulisan, ada yang saya bisa didoakan. Nah, pastikan datang lebih awal ya, supaya kalian bisa ada waktu untuk didoakan. Teman-teman yang mau ke toilet sebelum ibadah ya. Dan jangan melewati depan panggung ini, karena depan panggung ini harus clear. Ya, oh iya, kayaknya udah selesai deh info-infonya. Sekarang mari kita berdoa dulu sebelum mulai ibadah. Yuk kita ajak teman iPray kita. Silakan. Memulai ibadah hari ini, Tuhan berkati supaya ibadah hari ini bisa lancar dan anak-anakmu bisa memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Masih Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus kita doa. Haleluya, amin. Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah,
1.000 gereja dan 1 juta muridnya. Shalom semuanya, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3, let's go. Na 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 You have loved me as I am. You have washed away my sins. Jesus, you're my God, my everything. You're my King, be lifted high. Jesus, I will sing your praise. I will shout with joy. 1, 2, 3, let's go. Jesus, 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 you're my number one. Hey, yeah, hey, yeah, hey. Truly, deeply, wildly, I want to love you. Hey, yeah, hey, yeah, hey. Guide me, use me, send me. Let your glory be revealed. Come on, let's sing it out. We are God's agents. Na 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 na. You have loved me as I am, Lord. You have loved me as I am. You have washed away my sins. Jesus, come on. You're my God, my everything. You're my King, be lifted high. Jesus, I will sing your praise, Lord. I will sing your praise. I will shout with joy. 1, 2, 3, come on, let's go. Jesus, 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 you're my number one. Hey, yeah, hey, yeah, hey. Truly, deeply, wildly, I want to love you. Hey, yeah, hey, yeah, hey. Guide me, send me, Lord, send me. Let your glory be revealed. We are God's agents. Woo! Let's clap our hands in the air. Woo! I will sing your praise. I will shout with joy. Come on. Jesus, 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 you're my number one. Hey, yeah. Truly, deeply, wildly, I want to love you. We want to love you, Lord, more than anything. Guide me, use me, send me. Let your glory be revealed. Woo, woo, woo. Jesus, Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Oh, truly, deeply, wildly, oh, yeah, 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 yeah. Guide me, use me, send me. Let your glory be revealed, oh Lord. Amen. I'm God's salvation. Na 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 Hallelujah. Give praises to the Lord. Sama Yesus katakan haleluya. Haleluya. Setiap hari
Pastor James bisa angkat kedua tangannya bersama-sama dan katakan, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Yes, Jesus. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Oh, 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 keajaiban terjadi. Haleluya, berikan sorak-sorak terbaik bagi Tuhan. Yes, Jesus. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Nya bersama-sama. Engkaulah mulia Tuhan, jamalah kami. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan. Yes, Jesus. Your presence is sweet, Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Oh, sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak
barara yang barara yang barara. Shikirara yang barara yang barara yang barara. Tuhan, shikirara yang barara yang barara yang barara yang barara yang barara. Engkaulah mulia Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Shikirara. Kakak mau aja setiap dari kalian untuk berlutut bersama yuk. Kita mau berlutut di hadapan Tuhan. Kami mau berserah Tuhan padamu Tuhan. Kami memberikan hidupku, memberikan hidup kita bagi Engkau Tuhan. Shikirararara yang bararara yang bararara. Kirararara yang bararara yang bararara. Shikirararara yang bararara yang bararara yang bararara yang bararara yang bararara. Kira bararara yang bararara yang bararara yang kira bararara yang bararara shikirarara yang bararara yang bararara kira bararara yang bararara yang bararara yang bararara shikirarara yang bararara yang shikirara bararara yang bararara. Sekali lagi katakan, ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku, ku sembah Engkau. Namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku, ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. kami boleh datang ke gereja untuk ibadah, melompat, menari, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan bisa kuat untuk berlutut menyembah Tuhan. Tuhan,
berbicara lewat firman Tuhan, sampaikan isi hatimu. Kami tahu firman Tuhan akan membuat kami kuat. Firman Tuhan akan membuat kami bertumbuh ya Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman sama-sama katakan amen. God bless you. Tim PAW thank you. Silakan duduk semuanya. Hai. Hai. Ya, Kak Papo mau ceritain dikit apa yang terjadi 2 hari selama di tempat ini. Tadi malam dan kemarin malam. Siapa yang tahu? Ada apa di sini, di main hall ini? Hah? Iya betul, ada yang namanya senior conference. Apa itu? Gereja kita itu punya hati, punya visi. Bukan cuma buat anak-anak, bukan cuma buat AOG, bukan buat papa mama, tapi buat AOG yang lain. Army of Gocap gitu ya katanya. Jadi opa dan oma, siapa yang opa-omanya kemarin ikut tadi malam? Banyak ya. Kak Papo sangat senang, Kak Papo ikut dan kakak ceritain ya, opa oma itu ya kalau nari, aduh sungguh-sungguhnya narinya tuh enggak malu-malu. Yang jadi singer-singer di sini itu kakak ketemu satu opa, dia cerita gini, nanti saya singer, besok saya pelayanan senam. Hah? Terus dia bilang gini, saya ini sudah umur 68. Wow, umurnya sudah berapa kali lipatnya kalian ya. Tapi sukacita melayani Tuhan tuh dengan senang. Ada sekitar 50 orang terbang dari Sumatera, opa dan oma untuk ikut ke sini. Ada dari Jakarta juga. Semuanya di sini dengar firman kalau mereka itu bisa dipakai Tuhan. Ah, opa oma sudah tua, jalannya pelan. Masa sih Tuhan bisa pakai opa oma? Bisa nggak? Bisa. Terus kita doakan tuh opa omanya. Kan kalau kalian ikut menjadi anak Bapak, kita ada penyerahan. Semua yang mau melayani Tuhan suruh maju ke depan, terus papa mama angkat tangan doakan. Ya kan? Tadi malam tuh juga ada penyerahan opa dan oma. Terus yang bikin Kak Papa tuh terharu gitu. Tahu nggak? Opa omanya tuh maju altar call. Karena ditanyain sama Pastor Philip, siapa opa dan oma yang mau dipakai Tuhan? Mereka keluar dari kursinya, mereka maju ke depan. Dan yang bikin Kak Papa terharu itu karena semua opa dan oma yang maju altar call langsung berlutut di depan sini. Siapa tadi yang waktu berlutut, lututnya agak sakit dan kesel. Pegel-pegel gitu. Kakak juga rasa aduh, tadi waktu diajak berlutut tuh lututnya kakak tuh ada sedikit sakitnya. Terus kakak ingat, ya ampun tadi malam opa dan oma itu berlutut di depan. Lebih sulit ya untuk opa dan oma berlutut ya. Tapi karena mereka cinta Tuhan, mau dipakai Tuhan. Mereka berlutut tadi malam. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Waktu kakak lihat itu, kakak punya 2 poin. Yang pertama, ayo kalian dukung ya. Kalau ada opa dan oma, supaya opa dan oma bisa dipakai Tuhan. Kalau mereka mau melayani, ajak melayani. Bahkan kalian bisa datang, opa oma doain aku mau melayani. Opa oma doain aku besok mau ujian. Oma enggak bisa doa, enggak apa-apa oma, doain aja supaya aku pintar. Kalian ajari oma berdoa, ajari opa berdoa. Kalian bisa dipakai Tuhan untuk dukung opa dan oma. Terus yang kedua, kalian jadi tahu kalau nanti kalian besar sampai selama-lamanya, sampai rambutnya udah putih semua, tetap bisa melayani Tuhan seperti mereka. Amin. Ya, siapa yang mau melayani Tuhan? Siapa yang mau dipakai Tuhan? Ya, Kak Papa juga. Sama-sama ya. Hari ini firman Tuhan temanya step up. Tadi ada temenmu yang bilang begini, Kak, kan udah waktu retreat kemarin, siapa yang ikut retreat step up kemarin? Save the date ya, tak kasih bocoran dulu. Tahun depan, bulan Juli, lupa, pokoknya tanggal Juli ya. Nanti tunggu pengumumannya, save the date dulu, kita akan retreat menginap. Ya,
Yang mau ikut, ya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jadi tahun depan bulan Juli kita akan pergi nginep. Retreatnya enggak cuma di sini kayak step up kemarin. Tapi nginep 4 hari 3 malam. Tanggal 4 sampai 7 bulan Juli. Ya, catat tanggalnya, bilang sama papa mama, atur jadwalnya. Ya, nah itu retreat step up. Tapi kakak mau jelasin dulu begini. Step up itu ternyata nggak terjadi begitu aja. Step up itu beda dengan yang namanya grow up. Siapa yang baru-baru ini ganti sepatu karena sepatunya udah kekecilan? Ya, some of you. Siapa di sini yang baru aja dibeliin beberapa baju karena baju yang lama udah kesempitan? Lah, ya toh. Siapa di sini yang baru aja dibeliin celana karena celananya sudah pendek gitu ya. Dibeliin lagi yang lebih panjang. Dan kalian ukur tinggi badan. Loh, dulu aku tinggi badannya segini. Di kamar ada seretannya. Loh, dulu tuh segininya mama. Sekarang sudah segini. Siapa yang sudah lebih tinggi dari papa mama? Iya, banyak juga ya. Dan itu namanya grow up. Ya kan? Kalian gak gini kan tiap hari gini. Panjang. Enggak kan? Terus kalian tarik kepala sendiri. Tinggi. Enggak kan? Asal kalian makan dengan sehat, kalian akan mengalami pertumbuhan yang natural. Tambah lama tambah pinter. Dulu kalau dikasih ulangan, perkalian. Aduh, susahnya hafalin perkalian 7, perkalian 8, perkalian 9. Sekarang siapa yang sudah hafal semua perkalian? Oh ya kan? Dulu waktu pertama kali belajar perkalian susah. Tapi seiring kalian grow up, kalian bertumbuh tambah pinter, kalian jadi lebih gampang belajar segala sesuatu. Dulu enggak bisa naik sepeda, sekarang bisa naik sepeda. Dulu enggak bisa berenang, sekarang bisa berenang. Tapi kalau kita mau step up, itu beda. Ya, kakak punya ilustrasi. Thank you ya, ini agak berat ya, jadi tolong perhatikan. Step up itu artinya kita itu ada yang namanya, oke di sebelah sini aja, betul, thank you ya. Kebalik, gini. Iya. Lagi. Oke. Ya, thank you ya. Nah, nanti kakak akan pakai tangga ini. Lihat ya, step up itu artinya go to the next level. Ya, kalau kita disuruh naik sama disuruh turun lebih enak mana? Enak turun, karena kalau turun itu nggak ada effortnya. Jadi yang namanya step up itu pertama itu butuh decision. Keputusan, contoh. Kalau kakak mager, siapa yang tahu mager? Iya, males gerak. Ya udah kakak akan di sini aja. Ya segini aja tingginya kakak. Terus kakak gini, capek naik tangga, aduh. Decision. Jadi untuk mengalami go to the next level, terutama dalam hubungan dengan Tuhan, itu enggak terjadi begitu aja automatically seperti grow up. Enggak. Step up itu first need decision, butuh keputusan. Kamu mau enggak go up? Kamu mau enggak step up? Kalau kamu enggak mau, you will always be at the bottom level. Kalau kamu enggak mau, enggak ada yang bisa paksa kamu step up. That's your own decision. Kalau kamu enggak mau, kamu akan terus ada di dasar, di bawah. Dan step up itu butuh effort, bilang sama-sama effort. Effort itu usaha. Bisa enggak kalau Kak Pau sudah mengambil keputusan, oke aku mau naik. Tapi kakak gini aja, bisa naik enggak? Enggak, I need to do something. Kakak harus punya effort untuk, satu, ini effort loh. Dua, ini effort, ini namanya effort, ini namanya usaha. Terus, deg-degan, ya itu effort namanya. Kalau enggak ada effortnya ya udah gini aja. Di sini enggak deg-degan, di sini enggak perlu berkeringat, di sini enggak perlu usaha. Tapi kalau mau step up, first need decision, second need effort. Tapi yang ketiga
juga need commitment. Butuh komitmen untuk terus step up. Contoh, Kak Papa naik ke sini. Lumayan sudah lebih tinggi dari kalian. Capek juga ya, naik lagi. Aduh kok nggak enak ya. Sudahlah, nggak usah lah, berhenti. Ya udah, go down again. Padahal janji Tuhan tuh nggak begitu. Kita lihat sama-sama dulu satu ayat. Di Ulangan 28, ayat yang ke-13. Kakak mau semua kita baca sama-sama. This is God's promise to you and me. Tuhan itu mau bawa hidup kita tuh nggak cuman biasa-biasa aja. Biasa Kak, bosen Kak. Sekolah ya gitu-gitu aja Kak, ranking terus tapi ya enggak ada rasanya. Bosen, biasa. Enggak, Tuhan itu mau bawa kita ya, lihat sama-sama ya. Ulangan 28 ayat 13, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Perhatikan, di situ firman Tuhan bilang gini, Tuhan itu bukan cuma mau jadikan kita kepala, artinya leader. Okay, God want you to become a leader, not a follower. Lebih gampang mana, jadi leader apa jadi follower? Lebih gampang jadi follower, enak, ngikut aja. Tapi Tuhan itu nggak mau kamu ikut-ikutan. Tuhan mau kamu jadi leader. Tuhan mau kamu jadi leader itu satu. Terus yang kedua dibilang apa? Engkau akan tetap naik. Jadi step up is God promise in our life. Tuhan tuh akan bawa kita tetap naik. Kak, aku loh naik kelas Kak. Tenang Kak, aku tuh gak pernah turun kelas. Paling jelek aku tinggal kelas. Gak pernah turun kok Kak kelasku Kak. Ini bukan tentang kelasmu di sekolah. Tapi ini tentang imanmu. Ini tentang kehidupan kerohanianmu. Ini tentang karaktermu. Ini tentang pemakaian Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. Tuhan mau kita tetap naik. Contohnya, kalau sudah rajin baca Alkitab, terus tiba-tiba males baca Alkitab, namanya step up atau go down? Go down. Tapi kalau misalnya biasanya males baca Alkitab seminggu sekali, sekarang lagi disiplin paling enggak 2 hari sekali atau setiap hari baca Alkitab. Itu namanya step up atau go down? Step up. Kalian tahu ya, ada satu cerita Alkitab. Kita akan lihat sama-sama di kitab Lukas 19. Lukas 19, ini cerita yang kalian udah tahu banget. Tapi kita baca ayat per ayat ya. Ini tentang Sakeus. Ya udah tahu Sakeus ya, tapi pasti ada ceritanya. Apa hubungannya antara Sakeus dengan step up? Perhatikan. Kita baca dulu ayat yang pertama. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 2. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat ke situ. Ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Sampai situ dulu. Sakeus itu
hidupnya sudah enak. Kenapa? Karena Alkitab katakan Sakeus itu adalah chief of tax collector. Jadi dia tuh kepalanya pemungut cukai. He is the boss. He is the leader already but bad leader. Dia itu kepala dari orang yang ngambilin pajak. Tapi dikatakan di Alkitab dia itu orang yang very rich. Kaya banget, super rich. Kalau orang kaya itu hidupnya udah enak enggak? Udah enak. Tapi Sakeus ini di dalam hatinya ada yang kosong, ada yang hampa. Makanya waktu dia dengar, dia tahu tentang Yesus. Oh mungkin ya zaman itu ya, kan belum ada email, belum ada WhatsApp. Kalau ada tetangga datang dari kota sebelah, ini imajinasinya Kak Pau ya. Terus di pasar cerita, aku barusan dari kota itu. Tahu nggak di situ ada yang namanya Yesus. Yesus itu melakukan banyak mujizat, yang buta melihat, yang lumpuh bisa jalan. Bahkan waktu orang-orang lapar dari 5 roti 2 ikan bisa dikasih makanan banyak. Mungkin Sakeus tuh cuma lewat kayak overheard, kayak keren juga yang namanya Yesus ya. Terus dia dengar lagi, mungkin ibu-ibu lain ngomong, Tuhan Yesus tuh di kota itu lakukan ini dan itu. Dia gini, oke, lihat ya, oke. I know about Jesus now. Oh Yesus itu hebat, Yesus tuh bikin mujizat, Yesus tuh lakukan ini dan itu. Tapi lihat, waktu Sakeus dengar, kok ada keributan ya? Ternyata semua orang lagi ngumpul di satu tempat. Dia punya sebuah hati yang mau step up. Oke, ada 3 poin step up ya. Yang pertama, from knowing to experiencing. Dari tahu jadi mengalami langsung. Kalau bahasa Indonesianya dari tahu jadi kenal. Itu adalah langkah step up-nya Sakeus yang pertama. Lihat ya. Kalau Sakeus tidak membuat keputusan, tidak berusaha dan tidak berkomitmen, maka yang terjadi di Alkitab adalah seperti ini. Sakeus lihat orang banyak, terus dia gini, mana sih Yesus? Oh, paling dia orang biasa. Aduh, males, penuh, nggak kelihatan. Ya udahlah, aku pulang aja. Aku tak makan yang enak, aku tak tidur-tiduran di rumah. Maka Sakeus tidak akan berubah dari knowing jadi experiencing. Maka Sakeus cuman akan tahu aja tentang Yesus dari omongan orang. Tapi Sakeus gak akan pernah kenal dengan Yesus, mengalami langsung berjumpa dengan Yesus. Tapi lihat, ini loh step up-nya Sakeus. Bener-bener step up. Sakeus itu waktu lihat orang banyak, dia mau ngintip-ngintip gini gak bisa karena dia pendek. Dia bener-bener step up ke pohon ara. Dia itu ya, lihat ya, naik pohon untuk orang pendek. Itu susah, right? Bisa jadi dia, waktu udah naik, capek ya. Apa untungnya sih cuman lihat dia doang. Toh nanti ya juga ada fotonya, mungkin ada orang ceritain gambarnya dia pakai jenggot atau apa. Tapi lihat ya, dia pengen banget ketemu Yesus. Akhirnya dia benar-benar naik dan dia gak berhenti. Sampai benar-benar dia tuh bisa lihat Yesus. He step up that tree. Because he want to move from knowing to experiencing. Sakeus tuh naik karena dia itu tahu, aku tuh gak bisa cuman tahu tentang Yesus, aku pengen kenal. Lah kok Tuhan itu baik ya. Waktu Sakeus itu naik-naik gini, Tuhan Yesus tuh dari bawah, tiba-tiba naik, noleh ke pohon. Ini bayangin tadi ada Sakeusnya. Terus bilang gini, Sakeus, kaget. Loh, kok bisa ya Yesus tahu namanya Sakeus? Apa sebelumnya ada gosip? Nanti kamu kalau Tuhan kalau lewat ke kota itu ya ada orang pendek yang nyebelin. Enggak lah. Ini loh the truth. Tuhan Yesus itu udah kenal setiap kita. Tuhan Yesus itu bukan cuma tahu tentang kita, tapi Tuhan Yesus itu sudah kenal. Pertanyaannya, mau enggak kita ini step up dari cuma tahu tentang Yesus dari cerita Alkitab. Kalau kakak ngomong Nuh, Musa, Abraham, kalian udah tahu semua. Tapi mau nggak step up to the next level?
Kamu bilang gini, Tuhan, aku bukan cuma mau tahu tentang Tuhan Yesus, tapi aku mau kenal Tuhan Yesus secara pribadi. Aku dengar tuh kesaksian orang, katanya Tuhan tuh baik. Apakah pernah kita mengalami sendiri Tuhan tuh baik? Oh, orang itu dosanya diampuni, dia bisa bebas dari ikatan narkoba, pornografi, dia bebas dari kebencian. Bisakah kita mengalami sendiri bahwa Tuhan itu pembebas, Tuhan itu penyembuh, Tuhan itu Allah yang mencukupkan, Tuhan itu Allah yang baik, Tuhan itu Papa. Bagi yang enggak punya, yang pengen banget punya kasihnya Papa, Tuhan itu Papa. Bukan cuma tahu tapi kenal. Akhirnya apa? Sakeus itu menerima Tuhan Yesus dengan sukacita di rumahnya. Oke, so the first step up yang kita mau lakukan adalah from knowing to experiencing. Di tempat ini, jangan sia-siakan waktunya. Waktu pujian penyembahan, kamu bisa ngalami Tuhan, bisa kenal Tuhan. Kalau cuma tahu tentang Tuhan, gampang. Di sekolah pelajaran Alkitab banyak. Tapi apakah kamu mau mengalami Tuhan? Itu butuh usaha. Untuk enggak diajak ngomong temanmu, kamu fokus nyembah Tuhan. Kamu akan tahu bahwa Tuhan itu pemberi sukacita. Ya. Terus lanjut. Ayat selanjutnya bilang begini, setelah Tuhan Yesus ada di rumahnya, Sakeus itu ayat 8 bilang begini, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada another step up level, step up action yang Sakeus miliki, yaitu apa? From receiving to giving. Kita ini dari kecil, dari bayi sampai sekarang, nature-nya lebih senang menerima. Dikasih hadiah senang, dipuji senang, dihargai lebih senang. Tapi ayo kita step up bersama Tuhan Yesus, kita tuh enggak cuma jadi orang yang nerima. Tapi Tuhan tuh akan kasih kita, ajari kita, pakai kita jadi orang yang memberi. Sebelum kenal Yesus, Sakeus itu lebih suka hartanya orang tuh diambil buat aku sendiri. Aku tambah lama tambah kaya. Yang penting aku happy. Tapi setelah kenal Tuhan Yesus, hidupnya step up. Dia tahu lebih bahagia memberi daripada menerima. Firman Tuhan bilang gitu. Makanya jemaat Voltage dengarkan. I pray, we pray, each of you, okay? Each of you, not just some of you, are serving God in this house. Loh Kak, kalau semua melayani siapa yang jadi jemaat? Jangan khawatir. Bayangin ya, kakak tuh bayangkan indah sekali. Coba sekarang dulu deh kakak tes dulu. Siapa yang sudah melayani Tuhan? Belum semua. Nanti ya tahun depan ada servo. Ayo melayani. Tapi ingat, melayani, serving, it's not performing. Melayani itu bukan berarti ada di panggung. Melayani itu bukan keren pakai name tag. Melayani itu bukan lakukan job desk. Kalau kita melayani tapi cari dipuji, kalau kita melayani tapi cari diperhatikan, kalau kita melayani tapi cari dilihat sama temennya lebih keren, berarti sebenarnya kita belum step up, kita masih receiving. Padahal melayani itu giving, katakan serving is giving. Ya, jadi kita akan melayani. Ini loh imajinasinya Kak Papa, semua lihat sini dulu. Kakak pengen, kalau kakak tanya, siapa di sini yang melayani? Kakak pengen nantinya semua angkat tangan. Terus gimana dong? Kalau misalnya ada yang terjadi sudah seperti yang di PAW sekarang, yaitu gini. Kalau misalnya timnya PAW yang ini tugas, yang tim PAW yang tidak bertugas angkat tangan, mereka duduk di depan di mana-mana, mereka itu jadi the best praise and worship team. Bukan di sini, tapi di sana. Supporting their friend, memuji menyembah Tuhan. Pertanyaannya, apakah mereka tidak melayani? Mereka melayani, tapi bukan di panggung, right?
Jadi ndak usah takut. Kebanyakan kak sudahan yang jadi usher. I just one of many. Hey, as God knows Zacchaeus name, Zacchaeus, Tuhan tuh juga tahu kamu dan tahu namamu. Siapa sekali lagi Kak Paul tanya, kalau misalnya ada kesempatan melayani, siapa yang pengen melayani? Yes, I pray each of you, every one of you will experience the joy of serving and giving. Ya, step up to the next level. Kalau yang sudah melayani, step up-nya apa? Melayani dengan hati yang murni. Terus ngajarin teman barunya yang akan melayani. Oh, aku udah 5 tahun pelayanan, ini baru masuk pelayanan. Diajari supaya bisa sama-sama melayani. Yang terakhir kita lihat ayat yang terakhir di ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang ketiga, apa step up yang Zacchaeus alami adalah gini. Zacchaeus not only talking, but listening. Jadi sebelumnya Zacchaeus itu begitu sukacita, jadi Zacchaeus itu yang bilang, Tuhan nanti aku akan bagikan semua hartaku ke orang miskin. Kalau ada yang aku jahati, aku mau balikin. Tapi waktu Yesus ngomong, Zacchaeus mendengarkan. Kakak benar-benar rindu. Kalian bukan cuma jadi orang yang bisa ngomong dengan Tuhan di dalam doa. Tapi kalian akan menjadi orang yang bisa mendengarkan suara Tuhan setiap hari dalam hidupmu. Suara Tuhan yang didengar Zacchaeus itu paling tidak ada 3. Ya kan? Tuhan bilang apa? Hari ini keselamatan ada di rumah ini. Artinya, Zacchaeus, kamu selamat. Kita ini ya, jangan jadi orang Kristen yang bolak-balik meragukan keselamatan kita. Setiap kali kita merasa berdosa, terus kita merasa ragu-ragu, aku ini masuk surga enggak ya? Just close your eyes. You will hear him say, I am Jesus and I am your Savior. Bukan dengan kebaikanmu kamu selamat. Aku penebus dosamu. Listening to God's voice will lead you step up in every season of your life. Zacchaeus itu dengar Tuhan bilang, hari ini kamu selamat. Semua orang di sekitarnya Zacchaeus dibilang, ini orang berdosa. Tapi hari itu Tuhan Yesus bilang, hari ini kamu selamat. Itu satu. Keselamatan kita perlu dengar bolak-balik dari Tuhan. Kita selamat apa enggak itu bukan kata papa mama atau kata pendeta atau kata kakak-kakak atau kata temanmu. Kamu selamat apa enggak, kamu harus dengar langsung dari Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan tuh bilang sama Zacchaeus gini, sebab orang ini pun anak Abraham. Itu apa? Waktu kamu dengar suara Tuhan, kamu tuh akan tahu jati dirimu yang sebenarnya. Your identity is not what your friends say about you. Your identity is not what social media write about you. Your identity is not who other people give opinion about you. Identitasmu tuh bukan dari temenmu tuh ngomong apa tentang kamu. Oh kamu baik. She's ugly. Identitasmu tuh bukan dari komennya sosial media. Kita ngepost foto tiba-tiba yang komen gak enak. Terus kita langsung down, langsung merasa gak berharga. Hey, find your identity by listening to God. Hari ini itu yang kita mau lakukan. Kakak akan berdoa. Yang paling bisa kita lakukan hari ini adalah mendengar suara Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan itu memberitahukan isi hatinya ke Zacchaeus. Kamu tuh bukan cuma selamat. Kamu tuh anak Abraham, kamu tuh berharga. Kamu tuh juga berhak nerima janji-janji yang Tuhan kasih ke Abraham. Bayangin ya, Abraham yang begitu hebat. Tuhan bilang, kamu Zacchaeus, kamu tuh juga anak Abraham. Orang yang sebelumnya dibilangin orang jahat sama teman-temannya. Sama Tuhan Yesus dikasih status yang baru. Berharga, dicintai, dan layak dipakai Tuhan. Terus di akhir kalimatnya Tuhan bilang apa? Sebab anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan kasih tahu isi hatinya.
Mau nggak dengar suara Tuhan? Suara Tuhan tuh nggak yang kayak gini loh. Oh gitu, enggak. His voice is very tiny. So you need to be quiet. Kakak tutup dengan kesaksian ya. Dulu waktu kecil, Kak Papa itu suka ngambek. Jangan ditiru ya. Jadi kalau misalnya tengkar, terus kakak nggak dibela, kakak tuh bisa kayak, terus kakak tuh nggak mau nyapa. Nah kadang mamanya kakak tuh kesel, jadi mamanya kakak tuh marah. Koko, Cece, adek, kalian semua ini sama semua, keras kayak papa. Nah jadi kalimat itu tuh kayak langsung kakak percayai. Oke, aku orangnya keras. Jadi waktu kakak SMP, SMA, kadang-kadang Kak Papa gak disukai loh sama temennya kakak. Gara-gara kalau sudah gak suka, itu kakak diem. Kenapa? Gak apa-apa, minta maaf ya. Keras gitu loh. Because I believe kata-kata itu. Tapi tahu nggak? Pernah satu kali kakak nyembah Tuhan gitu. Kakak nyembah Tuhan. Kakak nyanyi lagu ini loh. Change my heart, oh God. Make me ever true. Sambil main gitar. Change my heart, oh God. I will be like you. Bahasa Indonesianya, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Kakak nyembah, nyanyi lagu itu. Tiba-tiba Tuhan itu bilang ke kakak seperti ini, Pau, kamu itu orangnya lembut. Terus kakak protes, sambil nyembah gitu kakak protes. Enggak, orang-orang bilang aku orangnya keras, suka marah. Tapi Tuhan bilang, Pau, kamu tuh orangnya lembut. Kakak nangis kayak anak kecil. Itu apa ya? Dampaknya kalau kita tuh dengar suara Tuhan. Dan sejak saat itu kakak memilih untuk lebih percaya sama apa katanya Tuhan. Kakak ini orangnya lembut, bukan orang yang pemarah, bukan orang yang keras. Suara siapa yang kalian dengar tiap hari? Ayo step up. Dari cuman tahu tentang Yesus, inginkan untuk kenal Yesus lebih lagi. Kenal Yesus lebih lagi. Dari yang sukanya nerima, belajar melayani. Belajar memberi, belajar memuji. Belajar mengasihi, bukan cuman pengen dikasihi. Belajar mengerti, bukan cuman pengen dimengerti. Dan yang terakhir, bukan cuman ngomong sama Tuhan lewat doa. Tapi belajar dengar suara Tuhan juga. Karena Tuhan tuh mau ngomong. Siapa yang sini pengen dengar suara Tuhan? Yuk berdiri semuanya. Kita nyanyi satu lagu. Thank you tangganya. Kita nyanyi satu lagu. Lagunya bilang begini. And I live to worship you. Nadanya boleh disesuaiin. Ada kata-katanya gini. And I live to worship you. Kalian tahu itu ya? My Jesus, you are the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Perhatikan kata-kata ini. And I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Ini doa kakak hari ini, supaya setiap kita itu berdoa sama Tuhan bilang begini, take me higher. Ya, karena itu memang kerinduan Tuhan, kita step up. Waktu kita step up, kita tuh higher. Kita tuh lebih tinggi dengan Tuhan, tapi nggak jadi sombong. Kalau kita itu semakin naiknya tuh di dalam Tuhan, misalnya dulu cuman dipercaya pimpin satu temennya. Karena ajak teman baru waktu sponsor, waktu CG Fund.
Terus kakaknya bilang, nanti kamu jadi calon sponsor ya. You care for 3 or 4 of your friend. Wah, bertambah ya pengaruhnya. Jadi leader, from leader of 1 become leader of 4. Terus kakaknya bilang, sekarang kamu jadi CGL ya, you lead the group. So you become a leader of 10. Lihat ya, kamu gak akan berhenti cuman sampai jadi leader of 10. You will step up, become a leader of 20, 30, even 100, even 1,000. Tuhan tuh bawa million, yes. Tuhan tuh akan bawa kita tuh step up terus naik, bukan turun. Bukan dari leader of 4 and then leader of 10 and then you make mistake. Okay, listen. Even sin will not stop. Dosa pun tuh gak bisa menghalangi asal kita itu benar-benar misalnya kita turun ya. Tuhan tuh bilang gini, kalaupun kita jatuh pun gak sampai tergeletak. Naik lagi sama Tuhan. Anak tangga pertamanya naik lagi. Gak ada yang bisa menghalangi kecuali kita buang diri kita sendiri dari hadapan Tuhan. Tapi kalau sama Tuhan tuh indah. Naiknya itu gak bikin hati kita jadi sombong. Tapi bikin hati kita tuh semakin humble. Lihat ya. Pemakaian Tuhan tuh semakin naik, step up, but our heart will become humble, humble, and humble, and humble. Take me higher, draw me deeper. Karena apa? Karena semakin tinggi posisinya, semakin dekat sama Tuhan. Semakin cinta sama Tuhan, semakin gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Mau seperti itu? Ya, sekarang waktunya tenang, semuanya tenang. Kakak pengen kamu dengar suara Tuhan. Tuhan mau ngomong apa buat kamu ya? Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, Lord. Lord, I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. Take me higher, take me higher, draw me deeper. I give all to be with. Sekali lagi, take me higher. Kalian sendiri, take me higher, draw me deeper, draw me deeper. I give all to be with you. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk jemaat Voltage. Janji-Mu untuk setiap kami, Tuhan akan membawa kami menjadi kepala dan bukan ekor. Membawa kami tetap naik dan bukan turun. Kami berdoa setiap kami bukan cuma tahu tentang Yesus, tapi kenal Yesus secara pribadi. Kami bukan hanya ingin menerima, tapi kami mau melayani dan memberi. Kami bukan hanya mau berbicara kepada Tuhan lewat doa, tapi kami ingin mendengar suara-Mu ya Tuhan. Bless this moment, oh God.
Open every ear, spiritual ear, to listen to you. Kalian semua angkat tangan. Speak to us. Speak to each and every one of us, oh God. Kami mau dengar suara-Mu ya Tuhan, selembut apapun itu. Speak to us. Speak to us personally, one by one. We will grow up in this house. We will step up in faith. We will serve you in this house. We will listen to your voice, Jesus. Syakana barara barana bara bara bara. Kinde berara marara bara bakara baka. Kami berdoa Tuhan, bangkitkan generasi kami menjadi generasi yang bisa mendengar suara Tuhan sekecil apapun, selembut apapun. And we wanna walk in obedient to that voice. Dan kami mau melangkah dalam ketaatan terhadap suara itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat persembahannya sama-sama. Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kami berdoa, berkati ya Tuhan persembahan kami, terimalah. Biarkan persembahan kami boleh dipakai untuk membangun rumah Tuhan. Tahun depan kami akan pindah ke rooftop. Tuhan cukupkan semua dananya. Tuhan berkati orang-orang yang mengerjakannya. Berkati juga pembangunan gereja-gereja di mana-mana. Tuhan permudah izin-izin gerejanya. Tuhan juga berkati supaya persembahan kami bisa menolong orang miskin, menolong orang yang membutuhkan. Berkati pekerjaan papa mama kami. Berkati agar mereka juga bisa diberkati dan terus menjadi berkat. Di dalam nama Yesus Tuhan. Taruh persembahannya. Kita angkat tangan sama-sama. Terimalah pertumbuhan iman. Engkau tidak akan takut untuk melangkah dalam iman ketaatan. Engkau akan benar-benar menjadi generasi yang takut akan Allah, tunduk dan hormat akan Allah, dan dipakai untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan mulai sekarang. Diberkatilah keluargamu karena engkau, diberkatilah sekolahmu yang struggle dengan mata pelajaran tertentu, pelan-pelan Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih tuntunan. You will listen to His voice daily. Engkau akan mendengar suara Tuhan setiap hari dalam kehidupanmu. Dan kau akan dituntutnya, dibawanya terus naik dan bukan turun. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Ketika engkau menumpangkan tangan kepada orang yang sakit, orang sakit akan sembuh. Ketika engkau bersaksi tentang Yesus kepada teman-temanmu, mereka akan diselamatkan dan berubah. Mereka akan cinta Tuhan dan rumah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah seluruh berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. God bless you. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Pujian yang keluar dari mulut bayi adalah nyanyian iman yang tiada duanya. Jika yang empunya kerajaan sorga memuji dan menyembah Bapa mereka, dengan nyanyian yang berasal dari hati mereka, kuasa Tuhan akan bekerja. Album Faith oleh GMS Live Kids ini ditulis seluruhnya oleh anak-anak berusia 11 hingga 18 tahun. Suara mereka yang khas belum dewasa menghiasi hadirat Tuhan di setiap alunan musiknya. Dengan bangga kami mempersembahkan melodi dari anak-anak kita untuk kita dan bagi kemuliaan